Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ibu Idayati, calon guru penggerak angkatan 5, guru seni SMP Negeri 1 Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia? Semoga tetap sehat sehingga tetap bisa berkarya di dunia pendidikan. Amin. Pada kesempatan kali ini dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis tayangan video praktik baik yang menggambarkan pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Agar lebih jelas, saya akan membacakan secara singkat bagaimana ilustrasi tayangan video yang ada di LMS. Ada seorang guru kelas ingin melakukan prakarsa perubahan di kelasnya karena murid di kelas tersebut kurang semangat dalam belajar. Akhirnya guru tersebut berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat pertanyaan utama. Langkah selanjutnya guru tersebut melakukan penerapan bagja sebagai prakarsa perubahan di kelasnya. Nah, dalam hal menganalisis ini akan dipandu 6 pertanyaan yang sudah disediakan di LMS. Baiklah, saya akan menganalisis satu persatu berdasarkan panduan pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Kira-kira apakah visi sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Menurut hasil analisis saya, bahwa visi sekolah dalam tayangan video tersebut adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam rangka menumbuhkan motivasi belajar murid. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan di video tersebut? Yang pasti prakarsanya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Yang ketiga, apakah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan guru dalam tayangan video tersebut? Nah, guru ini melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Untuk menjawab pada pertanyaan 4 yang berhubungan dengan bagja, kita pilih satu persatu mulai dari huruf B. B, yaitu buat pertanyaan utama. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dalam hal ini, guru kelas tadi sudah memulai itu di awal pembelajaran dengan menulis sebuah kalimat yang berbunyi penyemangat belajar di papan tulis, dan guru tersebut meminta murid untuk berpendapat dengan kalimat yang sudah ditulis oleh gurunya. Jawaban murid bervariasi. Ada yang mereka bisa dengerin musik saat belajar, kemudian duduk lesehan, kemudian ada yang bisa sambil makan, dan ada lagi yang menyatakan mereka sangat menikmati belajar duduk dekat jendela karena bisa kena angin dari luar. Nah, untuk huruf yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran, guru menyampaikan sebuah pertanyaan seperti ini. Apa yang kalian sukai dari kelas ini? Akhirnya, guru kelas tersebut melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama,
guru mengidentifikasi hal-hal yang disukai setiap murid dalam masing-masing kelompok. Yang kedua, guru menawarkan kepada murid untuk melakukan kunjungan dan pengamatan di dua kelas yang berbeda untuk melihat apa yang menarik dan disukai oleh masing-masing kelompok. Yang ketiga, murid mencatat dan bertanya pada anggota kelas yang dikunjungi tentang hal-hal yang ingin mereka ketahui. Dan yang keempat, mereka mendiskusikan hal-hal yang mereka temui dan disukai disertai alasannya untuk masing-masing kelompok. Pada huruf yang G, gali mimpi, yang pasti bermimpi dengan cara memejamkan mata. Tadi gurunya memerintahkan muridnya untuk memejamkan mata sejenak untuk berandai-andai kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Nah, di situ guru meminta murid untuk mengambil peralatan menggambar di meja guru. Kemudian mereka menggambar kelas impian untuk masing-masing kelompok. Dan selanjutnya mereka juga mempresentasikan seperti apa kelas impian yang sudah digambar mereka. Huruf yang berikutnya adalah huruf J, yaitu jabarkan rencana. Pada bagian ini guru berdiskusi bersama murid, mengidentifikasi hal yang akan diwujudkan dan dilakukan untuk membuat kelas impian. Selanjutnya, mereka membuat pembagian tugas yang berbeda-beda untuk setiap kelompok dan dikerjakan secara bertanggung jawab untuk masing-masing kelompok sampai selesai. Huruf yang terakhir yaitu huruf A, atur eksekusi. Dalam atur eksekusi ini ada dua pertanyaan, siapa yang akan berperan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan tersebut. Yang pertama, guru yang pasti sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Yang kedua, guru sudah berdiskusi dengan teman sejawat. Yang ketiga, guru bersama murid mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang kedua, apa tindakan yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan kelas impian? Yang pertama, mereka menyusun jadwal dan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan perubahan yang lebih baik, yaitu mewujudkan kelas impian. Yang kedua, setiap kelompok mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab atas dasar kesepakatan bersama. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima adalah, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut? Yang pasti setelah saya melihat tayangan video tersebut, peran pemimpin yang muncul dari guru kelas tersebut adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam melakukan prakarsa perubahan. Guru juga sudah melakukan tugasnya sebagai manajer, mulai dari merencanakan, membagi tugas murid, menggerakkan dan melakukan aksi nyata sampai benar-benar terwujud kelas impian yang mereka harapkan. Guru juga sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru juga sudah melakukan tugasnya berkolaborasi dengan teman sejawat dan siswa untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Kita masuk pada pertanyaan yang terakhir atau yang keenam. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video tersebut? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Baiklah, saya akan memilah-milah per modal, karena di sini ada 6 modal yang akan saya bahas. Modal yang pertama adalah modal manusia. Yang pasti untuk modal manusia yaitu berasal dari pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah yang telah memberikan dukungan. Kemudian adanya dukungan dari teman sejawat yang peduli dan siap membantu. Yang ketiga, guru itu sendiri, yaitu guru yang berkompeten, profesional, dan kreatif. Dan yang terakhir, murid yang kreatif dan peduli akan adanya prakarsa perubahan. Modal yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik di sini adalah
ruang kelas sebagai media kelas impian, dan tempat bermain yang luas serta menyenangkan. Modal yang ketiga, modal sosial, yaitu adanya kerjasama yang baik dengan rekan sejawat dalam melakukan prakarsa perubahan. Modal finansial adalah modal yang keempat, yaitu dana sekolah. Dalam hal ini tersedianya alat dalam menggambar kelas impian, yaitu seperti kertas, pensil warna, kemudian karton, dan sebagainya. Modal yang kelima adalah modal politik. Modal politik di sini adalah adanya dukungan dari kepala sekolah untuk melakukan prakarsa perubahan. Dan yang terakhir, modal lingkungan. Modal lingkungan di sini adanya taman sekolah yang cukup luas dan memadai bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas belajar di luar kelas ataupun kegiatan lainnya. Kiranya cukup sampai di sini hasil analisa saya. Mudah-mudahan berkenan, kurang lebihnya saya meminta maaf bila ada kekurangan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.